Silakan duduk. Shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu berjalan terus. Tidak terasa kita sekarang sudah berada pada bulan yang kelima. Dari bulan kelima tidak terasa masuk bulan ke-6. Jadi perjalanan hidup kita seiring dengan waktu yang cepat berputar. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang menantikan hari kedatangan Tuhan, sudah jelas kita ada di sini karena kita percaya bahwa oleh lahirnya Tuhan, matinya Tuhan, bangkitnya Tuhan, dan Dia naik di sebelah kanan Allah Bapa serta mengirimkan Roh-Nya untuk kita semua. Amin. Jadi sudah tentu bahwa kita yang ada di hari-hari ini, sekalipun melihat keadaan situasi dunia yang tidak memungkinkan, dan kita kadang-kala berpikir untuk masa depan kita, mungkin sudah sampai di sini. Anak-anak kita oleh karena sulitnya dunia ini untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan keuangan, kadang-kala kita berpikir, ya sudah tamatlah. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita ambil tindakan iman, dan kita yakin bahwa setiap hidup kita ada tanggung jawab Tuhan. Amin. Hidup kita ada tanggung jawab Tuhan. Jadi kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita ini adalah kekasihnya Tuhan. Sudah jelas ketika kita dipanggil oleh Tuhan, Dia mau supaya kita beroleh hidup yang kekal. Maka dengan itu saya berani berbicara di atas mimbar ini. Marilah kita di hari-hari ini jangan main-main. Jangan main-main. Dunia ini sangat menawarkan kita dengan panggilan Bror Ses, kalau boleh tinggalkan jatuh gereja, sudah juga beribadah. Nongkrong aja hari Minggu nggak usah. Jika ada acara-acara untuk kegiatan beribadah, stop aja. Itu dunia punya. Tetapi apapun kita, karena kita percaya kita sudah dipanggil oleh Tuhan, dan surga bukan hanya bayang-bayang dalam hidup kita, tetapi surga itu adalah sebuah kenyataan bagi kita untuk kita miliki, untuk hidup yang kekal buat selama-lamanya. Saya percaya Tuhan tidak sediakan kita tempat di antara surga dan neraka, tetapi Tuhan siapkan kita untuk hidup yang kekal di surga. Jadi kalau kita imbangi, ada satu cerita yang luar biasa, bahwa surga dan neraka sepakat untuk membangun sebuah jembatan yang terhubung dari neraka ke surga. Jadi mereka sudah sepakat untuk membangun. Tetapi begitu jalannya bangunan ini, bahwa yang lebih dahulu bangun adalah orang-orang yang dari neraka. Sehingga orang-orang yang dari neraka berteriak, kenapa surga belum bisa jalan pembangunan? Tapi surga berteriak, semuanya ada di situ. Tukang-tukang dan semuanya ada di situ. Jadi karena kami kurang, kami tidak bisa jalan.
Nah, percayalah Bapak Ibu, ini sebagai sebuah ilustrasi untuk membuat bahwa kita sebagai orang percaya bahwa sesungguhnya ketika kita mendiami hidup yang kekal, bahwa kepunyaan dunia ini yang masih melekat dalam hidup kita itu akan ditanggalkan. Itu semua akan ditanggalkan, dan hidup kita ini akan dipulihkan, disempurnakan sama segambar dengan Kristus. Maka layaklah kita akan diam kekal di surga. Siapkah Bapak Ibu untuk menangkalkan berbagai keinginan, berbagai sodoran iblis? Iblis mulai bilang, kamu bergereja, bencilah dia. Nah, itu unsur iblis. Cemburulah, dendamlah, mulai dilemparkan kepahitan, pahitlah hati. Dan itulah iblis punya tawaran, supaya kita tetap berpegang hal itu, dan pada akhirnya itu akan menahan kita untuk tidak beroleh hidup yang kekal. Makanya marilah kita terima kebenaran firman Allah. Saya terlalu yakin Bapak Ibu bahwa sebelum kita berbicara, Tuhan sudah dengar. Sebelum kita melakukan, semua Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah lepaskan malaikat-malaikat untuk memberkati kita. Saya mau katakan Bapak Ibu, di saat kita memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Allah melepaskan kita. Sekalipun kita memuji Tuhan, mungkin kita sedang berpikir dompet kosong, di rumah sudah nggak ada apa-apa. Pujilah Tuhan. Tuhan saat itu akan melepaskan berkat bagi kita. Percaya tidak? Ini perkataan profetik. Nyampaikan kepada Bapak Ibu hari-hari ini, ketika hati kita tertuju kepada Tuhan, maka berkat Tuhan lepas dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Nggak panjang, kita akan membaca sama-sama firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Yohanes pasal 14 ayat 15. Dari ayat ini saya coba berikan judul perintah bukan undangan. Jadi ini perintah bukan undangan. Oke Bapak Ibu, kita lihat di layar monitor. Mari dengan tidak berat hati kita bangkit berdiri. Kita aminkan firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama dengan suara yang luar biasa. Oke, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Sekali lagi, 2, 3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di rumah ibadah, satu tanda bahwa Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Amin. Kita mengasihi Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya hari Minggu lakukan bisnis, hari Minggu nongkrong, mulai saling menyapa satu dengan yang lain. Ayo Pak Bu, saya traktir, kita ngopi-ngopi. Itu di hari kita menghormati Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana kita mewujudkan rasa takut kita dan gentar kita kepada Tuhan? Ketika kita sedang berjalan, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang suka bergereja, kita sebagai orang percaya yang suka berdoa, dan kita sebagai orang percaya senang untuk membaca 5 pasal. Amin. Kita sering kena godaan.
hari-hari ini mulai mengintip kita. Dia mulai melihat, dia tahu karakter kita, dia tahu sifat kita. Dari hari ke hari dia tahu karena dia sering. Kok ngapain? Ini bro, ini sudah berubah. Kok ngapain ini sudah berubah? Ngapain ini anak muda sudah berubah? Ada apa? Iblis mulai bertanya. Ada apa? Dia melihat bahwa kesibukan kita dengan Tuhan luar biasa. Sebab itu saya menyampaikan bahwa mari kesibukan itu kita terus tambah dengan rasa taat kita, rasa setia kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang iblis inginkan dalam hidup kita, kita tidak akan terpengaruh. Pada ketika Petrus dengan tawarannya, Tuhan Yesus bilang, Petrus, engkau sedang ditampi oleh iblis. Tetapi aku mendoakan engkau supaya engkau tidak akan jatuh. Dan ketika engkau diselamatkan, doakanlah saudara-saudaramu. Itu kata Tuhan kepada Petrus. Mungkin Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di Geraha Kurnia. Kamu sedang ditampi oleh iblis. Kamu sedang diminta oleh iblis. Kamu sedang ditarik oleh iblis. Tetapi Tuhan sedang berdoa kita. Tuhan itu ada juru syafaat untuk berdoa supaya kita tidak akan jatuh. Nah, ketika kita sudah terima perkataan Tuhan ini, apa yang kita lakukan? Kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Kita melakukan apa perintah Tuhan supaya benar-benar kita dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kekasih dalam Yesus Kristus, di sini Tuhan bilang, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Masih banyak pengikut Kristus yang belum benar-benar mengenal Tuhan, hanya yang menuruti dan taat perintah Tuhan, yang bisa mengenal Tuhan dengan baik. Jadi masih begitu banyak orang-orang percaya, sekedar percaya. Gereja bawa Alkitab, di saat pendeta khotbah dengar, cuma mendengar batas pintu gereja, lepas dari gereja lupa. Sadarlah kita bahwa itulah sifat manusiawi kita. Memang kita adalah orang peluta, tetapi saya percaya kalau kita menjadi orang yang taat, apapun perintah kita siap untuk melakukan. Bapak Ibu, ketika kita melihat di dalam firman Tuhan, Paulus menulis kepada Timotius, dia katakan di dalam 2 Timotius pasal 2, di sana ayat yang keempat dan ayat yang kelima tentang prajurit-prajurit. Dia bilang bahwa jika prajurit-prajurit ini mau menyenangkan komandannya, prajurit ini harus siap. Dia tidak memusingkan soal-soal yang ada di belakang, termasuk istri dan anak-anaknya. Mereka mau makan atau tidak mau makan, kalau sudah ada perintah untuk latihan atau perintah untuk perang, dia harus siap. Demikian komandan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah memanggil dan menjadikan kita prajurit-prajurit Kristus. Siapkah kita? Dia bilang bahwa kamulah orang-orang bergumul. Dalam kitab Buddha dia bilang kamu
adalah orang-orang perang. Siapkah kita untuk bergumul? Siapkah kita untuk berperang? Tuhan tidak mengajar kita untuk berperang mulut. Tuhan tidak mengajar kita untuk berperang darah dan daging. Tidak. Tetapi Tuhan berkata, imanmu harus teguh kuat menghadapi roh-roh yang ada di udara, kuasa terlebih penghulu-penghulu dunia. Kalau kita tidak mampu berperang, terlebih untuk melumpuhkan penghulu-penghulu dunia ini, dia penyebab membutakan mata hati orang percaya untuk tidak mengenal Sang Kristus Yesus. Banyak orang percaya hari-hari ini mulai dikelabui oleh dunia, oleh perkembangan teknologi, sehingga mereka lebih cinta kepada harta kekayaan daripada cinta akan Tuhan. Maka dengan itu di sini kita lihat bahwa Tuhan berikan perintah kepada kita, bukan undangan. Jadi kalau kita di sini yang mau menerima perintahnya Tuhan, perintah itu sering ada konsekuensinya atau ada hukumannya. Jika kita tidak taat pada perintah-perintah, kita akan dihukum. Tetapi undangan tidak ada konsekuensinya. Bapak Ibu kalau diundang, Bapak Ibu nggak datang, itu nggak ada sanksi, nggak ada hukuman. Saya undang jemaat datang ke rumah saya, mau hadir nggak hadir, tidak masalah. Tetapi perintah Tuhan, kalau Tuhan perintah kita tidak laksanakan, sanksi sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu, mari, saya percaya oleh karena kita mengasihi Tuhan, kita ada di sini. Dan oleh karena kita mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan gak berat Bapak Ibu. Perintah Tuhan gak sulit, enggak susah, dan enggak bikin susah kita. Amin. Jadi perintah Tuhan ini sangat baik dan akan memelihara masa depan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sukses hidupnya, orang-orang yang baik, orang-orang yang disenangi, disukai siapapun. Karena dari hidup kita ini terpancar wajah-wajah surga, bukan terpancar wajah-wajah dunia. Sehingga orang bertanya kepada samping, kok kenapa dia? Kok lihat kamu kok seperti lihat siapa ya? Tapi di sini nggak ada. Amen. Kita percaya bahwa kita mentaati pada perintah Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, dia bilang begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah. Sekali lagi Bapak Ibu, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Akan terlihat tanda-tanda surga, akan terlihat tanda-tanda bahwa kita ini anak-anak Allah, dari kita melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Saudara mau melakukan perintah Tuhan? Saudara mau jadi warga surga? Mari. Saya percaya kalau kita menjadi keluarganya Pak Domson, jadi mau bilang bagaimana supaya kita betul-betul satu sah keluarganya Pak Domson. Kita mau bagaimana? Kita harus taati aturannya, kita harus taati perintahnya. Bagaimana kita harus merubah marga kita?
berarti kita di luar, bukan termasuk anak-anak kita, bukan termasuk keluarga kita. Nah, demikianlah surga. Dia memanggil kita untuk menjadi warga kerajaan Allah. Jadi Tuhan memanggil kita bukan main-main, bukan sekedar yang bercanda. Pak, Bu, mari, Bu, mari. Bukan sekedar panggilan, tetapi panggilan Tuhan sangat istimewa bagi kita. Ketika kita menjadi bahagianya Tuhan, itu hal yang tidak gampang. Dunia kadang-kala menggampangkan semua, sehingga pada ujung-ujungnya terjadilah sesuatu persoalan yang tidak dapat diatasi. Tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah. Inilah keinginan Tuhan, supaya benar-benar kita mengenal Dia, kenal, tahu persis. Bukan cuma kita kenal Yesus, tetapi kita mau menyatakan bahwa hidup kita ini dikenal oleh Yesus. Dari mana? Dari kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Sehingga tidak segan-segan ketika kita sudah menjadi anak kerajaan surga. Firman Tuhan sangat menginginkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang taat dalam melakukan kehendak Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan jauh lebih penting daripada persembahan. Haleluya. Bukan kita nak kasih persembahan, tetapi Bapak Ibu, lebih penting ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk apa saudara kasih persembahan? Saudara kasih banyak-banyak, tetapi kalau ada satu keluarga, mungkin tuh papa, mama, ya kurang setia anak-anak, tolong bawa papa punya persembahan, mama punya persembahan. Kasih kalau boleh bilang Pak Gembala, ini papa dan mama punya persembahan. Wow, banyak. Tetapi apa artinya semua itu jikalau kita tidak taat kepada perintah firman Tuhan? Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan menginginkan bagi setiap orang percaya harus belajar taat kepada perintah-perintahnya Tuhan. Di dalam firman Tuhan, dalam terjemahan lama, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22, coba kita akan baca sama-sama supaya kita dapat pahami bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22. Oke, Bapak Ibu, kita akan baca 2, 3. Tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Amin. Jadi apa yang terbaik di sini kita lihat bahwa tertolaklah raja pertama. Siapa raja pertama? Saul. Dia coba bertindak mengambil bahagian seorang nabi. Dia adalah seorang raja. Dia coba ambil, merampas hak seorang nabi. Itu mencuri kehormatannya Tuhan. Dan akhirnya itulah yang dibenci oleh Tuhan. Makanya saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, itu pendeta-pendeta, sekalipun saudara rindu supaya diberkati, jangan panggil ikut bisnis. Akan bangkrut Bapak Ibu. Banyak usaha-usaha bisnis dilibatkan pendeta ke dalam semua angus, karena Tuhan tidak izinkan
membiarkan seorang hamba Allah mengambil bahagian-bahagian dari jemaat punya pekerjaan. Jadi di sini kita lihat firman Allah, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi ini perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan kita tidak lakukan, kita abaikan, maka fatal dalam kehidupan kita. Ini perintah Tuhan. Makanya Samuel dengan tegas menyampaikan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada domba jantan. Jadi ini diingatkan kepada kita, lebih baik dengar-dengaran daripada kita korban. Amin. Jadi jangan sampai kita korban karena nggak mau dengar perintah Tuhan. Jadi apapun perintah Tuhan itu tidak pernah membuat kita berat, tidak membuat kita sulit. Bahkan pun perintah Tuhan ini tidak akan pernah membuat kita ini susah. Tuhan sudah berjanji bahwa hidup kita akan memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan penuh harapan inilah yang sedang diidam-idamkan kita. Di dunia ini tidak akan sama sekali memberi pengharapan yang luar biasa. Walaupun dunia ini menyusahkan kita, apalagi hari-hari ini mau cari kerja. Saya sudah berdoa buat anak-anak supaya mereka dapat kerja. Tetapi orang bilang kalau tidak ada koneksi dalam, jangan harap. Kalaupun tidak ada koneksi dalam orang dalam, jangan harap. Makanya saya terlalu yakin bahwa berkat-berkat itu akan datang untuk memberkati setiap kehidupan kita. Perintah Tuhan sifatnya wajib karena mengandung konsekuensi hukuman bila tidak ditaati. Perintah Tuhan bukan undangan, karena undangan itu tidak wajib dan tidak ada sanksi. Jadi mari Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita mentaatilah perintah-perintah Tuhan. Ini Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bagi orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau setia, tidak mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 8-9. 2 Tesalonika pertama ayat 8-9, Alkitab mengatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Wah, luar biasa. Betapa ngerinya bagi orang yang tidak mau taat kepada perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada akhirnya hukuman akan menjadi bahagian dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau yakinkan dalam kehidupan kita bahwa kita sebagai orang percaya dan Tuhan Yesus sudah menang dan memberikan kemenangan kepada kita, dan kita kelak nanti akan menjadi hakim-hakim untuk menghakimi. Jadi percaya Bapak Ibu bahwa kita bukan akan dihakimi. Kita harus pertahankan bahwa ini janji Tuhan.
kita dipanggil akan menghakimi, tetapi belum saatnya. Ada waktunya kita akan duduk di 12 takhta untuk menghakimi orang-orang yang akan menuju kepada kebinasan. Makanya kita harus bertahan, perjuangkan predikat kita sebagai anak Tuhan, pembesar surga. Kita tidak akan mengalami kebinasaan. Perjuangkan Bapak Ibu, perjuangkan, pertahankan. Bagaimana kita harus mempertahankan? Jaga panggilan dan kuduskanlah dirimu. Bapak Ibu yang sudah rumah tangga, jagalah kekudusan rumah tangga. Anak-anak yang lagi muda, jagalah kemudahanmu. Sebab inilah janji Tuhan, bahwa dengan orang yang hidup kudus, maka kelak kita akan mendapatkan tempat yang kudus bersama dengan Tuhan. Jadi kekasih dalam Tuhan, Alkitab menuliskan beberapa perintah yang wajib dilakukan sebagai pengikut Kristus. Jadi sebagai orang-orang pengikut Kristus, sebagai orang percaya, taatilah perintah-perintah ini. Pertama, perintah untuk hidup dalam pertobatan. Nah, pertobatan ini ada sebuah perintah. Perintah. Contoh Bapak Ibu, hal bertobat. Ini contoh aja, contoh. Kalau misalnya kita adalah orang pemabuk, mengarahkan kita kepada pertobatan. Kita lepaskan minuman-minuman keras. Ketika kita lepas, jadikah kita baik atau buruk? Jadi baik, sehat. Ada yang tukang minum sini, anak-anak muda? Lepas. Ini perintah bertobat. Bertobat. Jadi dengan satu ketentuan kita bertobat, dengar perintah Tuhan. Dalam Matius pasal 3 ayat 8, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid dan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai pengiring Kristus di hari-hari terakhir. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau di versi lama, keluarkanlah olehmu buah-buah pertobatan. Tunjukkanlah dari dalam dirimu engkau sudah bertobat. Sudah bertobat. Wah, kadangkala mama di rumah sering kali menangis kalau suku datang malam. Aduh tuh papa, aduh ke situ lagi. Sudah juga ke situ. Sudah. Kadangkala kalau mau persalahkan tuh orang jaga warung. Dulu saya punya oma, saya punya om. Aduh, saya kadangkala lihat oma sudah semua nangis lagi. Suka warung lagi. Harus buang duit, bikin susah lagi. Urus lagi. Kalau mereka sudah mabuk, mereka udah nggak tahu. Mereka punya muntah, mereka bolak-balik di situ. Serta dia sadar, dia garuk kepala, ada nasi. Baru dia tahu, saya tadi malam mabuk. Nah ini, perintah bertobat berarti Tuhan menginginkan supaya engkau sehat, engkau baik, dan engkau menjadi orang yang baik. Ini perintah. Makanya dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat, dengar baik-baik firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maksud kemurahan Allah menuntun engkau
engkau kepada pertobatan. Haleluya. Ini perintah. Perintah. Kalaupun saya boleh bertanya, jangan bilang kok pendeta kepo. Ya boleh kepo, boleh cari tahu. Masih ada yang belum bertobat di sini. Kemainkan kalau pendeta dari mimbar, angkat tangan. Woi, luar biasa. Besok sudah ketemu Pak Pendeta, cuek aja. Kok pendeta terlalu serem? Enggak. Tetapi menuntut kita supaya kita berbuat baik dan berkelakuan yang baik. Orang kalau suka mabuk, misalnya ini mabuk, bicara kira-kira bagaimana kalau dia ngomong? Nggak ada di pikiran itu keluar. Iya. Nah makanya mau jadikan dia orang baik, perintah Tuhan, pertobatan. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau belum ada yang bertobat, mari bertobatlah. Jadi kita belum mengasihi Tuhan bila tidak mau bertobat. Amin. Ada yang tidak mau bertobat di sini? Jangan di gereja atau ketemu teman-teman, lo manis, saling nongkrong ketawa, tapi di rumah, dek, tolong dek, mama, ada? Oh awas kalau ada. Ada yang nggak bisa ngomong. Itu Alkitab bilang kita belum mengasihi Tuhan bila tidak mau bertobat. Bertobat cuma soal kecil di mata Tuhan. Anda harus bertobat. Anda harus baik, berbuat baik, karena ini perintah. Bagian yang kedua, perintah untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini perintah Tuhan. Kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Bahwa kita sekarang ada di zaman Roh Kudus. Bahwa yang bekerja di zaman Roh Kudus, ada Bapa, ada Anak bersama Roh Kudus. Dan yang paling bekerja keras di dalam kehidupan orang percaya ada Roh Kudus. Maka betapa pentingnya kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu mau dituntun oleh Roh Kudus? Mau dituntun oleh Roh Kudus? Sangat luar biasa. Pertama, kita menjadi orang yang manis. Dan kedua, Roh Kudus menjadikan kita orang yang tahu segala-galanya. Dia beri kita hikmah, Dia beri kita marifat. Kalau ada marifat, Bapak Ibu di kursi aja bisa tahu pendeta yang khotbah. Amin. Jadi betapa pentingnya. Roma 8 ayat yang ke-14, dia bilang di sini, saya bacakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara menjadi anak Allah? Dalam Matius pasal 5 ayat 9, coba layar monitor. Matius pasal yang ke-5 ayat 9, apa dibilang? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai, orang yang sudah memiliki Roh Kudus, orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak Allah. Dan orang yang suka damai, dia juga adalah anak Allah. Saya percaya Roh Kudus tidak pernah membawa kita kepada kekacauan dan mengajar kita bikin kacau. Makanya banyak gereja berdoa supaya semua anak-anak Tuhan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Bahkan pun seringkali berdoa untuk bangsa dan negara
supaya Roh Kudus tuntun. Ketika Roh Kudus tuntun, ada damai dan hidup menjadi tentram. Karena sebagai anak-anak, ini hal yang luar biasa. Dan ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita dibawa untuk memiliki karakteristik Roh Kudus. Berarti kalau Roh Kudus ada di hidup kita, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kadang-kala banyak orang gereja seringkali itu muka cemberut, muka tanpa makan mangga asam, wah sudah asam. Ngapain? Susah. Roh Kudus tidak pernah membuat kita susah. Roh Kudus membuat kita cerah. Mari kita minta supaya Roh Kudus tuntun. Dan mari kita terus mengintrospeksi setiap kehidupan kita, setiap perkataan kita. Kenapa sih kita menjadi orang suka marah-marah? Mengapa sih kita suka menjadi orang yang membenci orang lain? Koreksi. Dan Roh Kudus tidak pernah demikian. Roh Kudus seiring dengan kebenaran firman Allah mengajar kita sebagai orang percaya supaya hidup kita ini sangat disegani orang lain, disenang. Bukan karena lihat mereka datang dari jauh, senangnya orang Manado bilang sumore, so senang sekali dia. Oh, sukacita. Tapi marilah Bapak Ibu, kita memahami perintah Tuhan supaya kita sebagai orang percaya hidup diberkati oleh Tuhan. Perintah yang ketiga, yang paling terakhir buat kita, yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, perintah mengasihi. Sekali lagi saya mau tanya, Bapak Ibu mau mengasihi? Mau mengasihi? Mama-mama mau mengasihi? Matu mama-mama, coba setelah pulang di rumah tuh papa, tuh papa so capek, bukan sampai langsung berdiri ngumpet di pintu. Begitu buka pintu, Pak bawa duit, aduh kata, bilang di hati, kasihan suamiku, kalau boleh menangis akan. Dia udah nak tahu pikir gimana tuh anaknya masa depan. Kok tuh istri suka kayak anjing, menggonggong terus. Atau sebaliknya, anak-anak seringkali seperti anjing menggonggong tuh mama dan papa. Gak ada duit. Seperti saya katakan tadi, mari saya percaya dengan perkataan kita ketika kita berkata, wah, kita mengasihi Tuhan sambil memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Malaikat sedang melepaskan berkat bagi kita. Puji Tuhan, haleluya, sangat Tuhan. Wah, dia lepas berkat sekalipun dompet kita kosong, kita puji dia. Jangan tunggu dompet kita sudah penuh, merah-merah lagi, baru kita berjingkrat-jingkrat, loncat lagi. Begitu tanya, Pak, kenapa sukacita? Sampai kantong penuh, Pak. Jadi di sini kita lihat perintah mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34, saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saling. Jadi kalau itu ember satu sudah penuh air, ada ember kosong, saling lagi. Kalau ada pun yang ember lagi kosong, saling mengasihi. Jadi kalau kita mau mengasihi, berarti kita harus penuhi dulu hati kita dengan kesabaran, dengan kebaikan, dengan pengendalian diri.
buah baru, supaya ketika kita mengasihi, kita mengasihi bukan seperti ya 2 ekor ternak ayam dan bebek. Begitu dia lepas telurnya, dia mulai berkotek, ketuk, ketuk. Nah, begitu dia lepas telurnya, dia mulai berbisik dengan istilahnya kasih berkat, tapi mulut tak pernah berhenti. Kita kasih berkat dia. Wah, sudah hebat. Jangan. Ada yang sudah viral, saya lihat di TV, kalau kasih dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mau tahu. Amin. Saudara, demikian. Nah, ini bukan dari mana yang mengajar kita. Gereja mengajar kita dengan kebenaran firman, supaya rumah tangga rukun dan damai, rumah tangga hidup diberkati. Mari salinglah mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling membenci, saling berantem. Sampai tetangga bisa kasih viral, ini keluarga suka berantem. Wah, luar biasa. Tapi saya terlalu yakin bahwa firman pagi hari ini memberi kekuatan bagi kita. Satu ayat yang paling terakhir dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Amen. Jadi kalau ada yang mengasihi, yang berkata bahwa aku mengasihi Allah, tetapi di hati ada kebencian, itu bukan anak Tuhan. Anak siapa? Jawab sendiri. Makanya marilah kita sebagai orang percaya, orang yang tidak mau mengampuni sesamanya berarti tidak mau mengasihi Tuhan. Marilah kita sebagai orang percaya, lakukanlah perintah Tuhan. Sebab ini perintah Tuhan tidak berat. Perintah Tuhan tidak akan membuat kita susah. Perintah Tuhan tidak akan membuat kita celaka. Tetapi perintah Tuhan akan membuat kita bahagia ketika kita saling mengasihi. Amen. Dari tetangga ke tetangga yang lain, mari saling mengasihi. Karena berbuat baik, Tuhan bilang berbuatlah kepada sesama seiman. Tuhan bilang boleh bikin baik semua, tetapi terutama orang seiman. Oh, satu gereja tapi masih berantem banyak di luar sana. Tapi harapan dan doa saya, biarlah di Geraha Kurnia terciptalah kerukunan. Sekalipun kita tidak sedarah daging, tidak satu suku, berbeda bahasa, berbeda logat, tetapi kita saling mengasihi. Amin. Saya sangat mengasihi semua, karena saya sudah berpikir jauh. Untuk apa saya membenci sementara saya sering berbicara firman di atas mimbar, diperdengarkan kepada orang lain. Makanya prinsip saya, orang mau buat apa silakan buat, tetapi saya tidak akan berbuat buat mereka. Inilah yang saya ingin taruh buat kita semua, supaya kita pegang perintah Tuhan. Gereja akan dilihat orang, betapa indah Geraha Kurnia. Maka marilah kita akan bersama-sama dengan mereka. Ajaran mereka, ajaran membawa kepada hidup yang kekal, bukan menyimpang. Oleh dan sebab itu, mari kita Bapak Ibu sebagai orang percaya mentaatilah kepada perintah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Inilah firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.